Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan tema Sejarah Lahirnya Pancasila. Saya Gusti Ayu Vidya Amara, NIM A1C0181060, kelas B, Prodi S1 Akuntansi. Pancasila merupakan dasar ideologi yang mempersatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tak lepas dari tokoh perumusan, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Adapun isi dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk atas perintah Perdana Menteri Jepang yaitu Kunaiki Kaiso pada tanggal 7 September 1994. Anggota BPUPKI terdiri dari 70 orang, diantaranya 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang sebagai pengamat, dan ditambah 6 orang Indonesia lagi pada sidang BPUPKI kedua. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Adapun tugas BPUPKI yaitu menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI bertujuan untuk pembentukan dasar negara, yaitu kemudian gagasan dasar negaranya ada 3, dari yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin dengan isi peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Adapun rumusan dasar negara dari Dr. Supomo yaitu persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Sedangkan gagasan dasar negara dari Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pada sidang 1 BPUPKI dibentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Pada sidang 2 BPUPKI yaitu tema bahasannya 1. Bentuk negara, 2. Wilayah negara, 3. Kewarganegaraan, 4. Rancangan Undang-Undang Dasar, dan pendidikan serta pengajaran. Kemudian hasil sidang 2 BPUPKI yaitu 1. Membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar, 2. Panitia Pembela Tanah Air atau PETA diketuai oleh Abi Kusnote, dan yang ketiga yaitu Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Setelah itu, terbentuknya PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, sedangkan penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugasnya yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia.
Pada sidang PPKI, yaitu sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil dari sidang 1 PPKI yaitu mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Hasil sidang 2 PPKI yaitu dibentuknya Komite Nasional, kemudian dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Sedangkan hasil sidang 3 PPKI yaitu pertama menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, kedua menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, dan yang ketiga, mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan, dan yang terakhir yaitu pembentukan Komite Nasional. Sekian presentasi mata kuliah Pancasila dengan tema Sejarah Lahirnya Pancasila oleh Gusti Ayu Vidya Amara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.